Di dasar laut yang biru kehijauan, di antara arus yang lembut dan pasir yang berkilau, hidup seekor ikan bernama Lira. Ia berbeda dari ikan-ikan lain. Matanya sering menatap ke atas, ke arah permukaan tempat cahaya menari. Seolah langit di atas air sedang memanggilnya. Setiap hari, ketika ikan-ikan lain sibuk mencari makan atau bermain di antara terumbu karang, Lira berenang ke tepi laut yang dangkal. Ia menatap ke atas, pada batas air yang berkilau, dan membayangkan bagaimana rasanya menembusnya. Ia sering melihat burang-burang melintas di langit. Sayap mereka mengepak ringan. Tubuh mereka meluncur di antara angin. Ada kebebasan di sana. Sesuatu yang tak bisa dimiliki air. Di dalam dadanya yang kecil, tumbuh rasa ingin tahu yang besar. Ia mulai membayangkan dirinya bukan sebagai ikan, melainkan sebagai makhluk bersayap yang bisa menyentuh awan. Hari-harinya berubah. Ia tidak lagi menikmati berenang di antara karang atau menari bersama arus. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana caranya terbang. Lira mulai meniru burung. Ia menendang ekornya dengan cepat ke arah atas, mencoba menembus permukaan. Tapi setiap kali ia mencapai puncak air, tubuhnya terpental kembali ke bawah, seolah laut menolaknya pergi. Ia tak menyerah. Ia mencoba lagi dan lagi, sampai siripnya terasa sakit dan napasnya tersengal. Suatu kali, ia hampir berhasil keluar lebih tinggi dari biasanya. Sinar matahari membakar sisiknya, angin menampar wajahnya, tapi hanya sekejap. Lalu gravitasi menariknya kembali, menghantamkan tubuhnya ke permukaan laut. Di dasar laut, ikan-ikan lain mulai memperhatikan kelakuannya. Mereka memandang dengan iba, beberapa dengan heran, sebagian dengan tawa kecil yang tak terdengar. Namun Lira tak peduli. Ia yakin, jika ia terus berusaha, suatu hari ia akan terbang seperti burung di langit. Pada malam hari, ia berdiam di balik batu karang, menatap bintang yang berkilau dari celah permukaan air. Ia berbisik dalam hati, bahwa dirinya ditakdirkan untuk lebih dari sekadar berenang. Musim berganti. Arus laut membawa perubahan suhu, plankton bermunculan, dan kehidupan di bawah laut terus berjalan. Hanya Lira yang tetap sama, mengejar langit yang tak bisa ia jangkau. Suatu pagi, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Seekor burung camar jatuh ke laut, sayapnya basah, tubuhnya bergetar. Lira berenang mendekat, mengitari tubuh itu dengan rasa kagum. Burung itu tampak kesakitan. Ia mencoba mengibaskan sayapnya, tapi air terlalu berat. Lira menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat makhluk yang selama ini ia kagumi, justru tenggelam di tempat yang menjadi rumahnya sendiri. Burung itu perlahan tenggelam ke dalam arus. Lira ingin menolong, tapi tak tahu bagaimana. Ia hanya bisa melihat sayap yang basah itu melayang turun seperti daun. Setelah burung itu menghilang ke dasar, Lira merasakan sesuatu yang aneh, campuran kagum dan sedih. Ia sadar, setiap makhluk punya dunianya sendiri. Namun kesadaran itu tak bertahan lama. Pikiran tentang terbang kembali menguasainya. Ia merasa, jika ia bisa mengerti bagaimana burung itu bekerja, mungkin ia bisa mengubah nasibnya. Ia mulai mengamati gelembung udara, arah arus, dan dorongan ekor yang kuat. Ia mencatat dalam pikirannya semua yang ia rasakan ketika melompat ke permukaan. Hari demi hari, ia melatih tubuhnya dengan disiplin. Ia menahan napas lebih lama, menendang lebih keras, dan mengarahkan tubuhnya ke sudut yang lebih tajam saat melompat. Ikan-ikan lain menganggapnya gila, tapi Lira merasa berbeda. Ia merasa seperti ilmuwan di dunia yang menertawakannya. Suatu siang, ketika ombak sedang tinggi, ia merasakan momen yang tepat. Arus bawah laut mendorongnya dari belakang, dan ia melesat dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya menembus permukaan air. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar keluar. Seluruh tubuhnya melayang di udara. Ia melihat langit biru tanpa batas. Ia merasakan angin menyentuh sisiknya. Ia ingin tertawa tapi tak bisa, karena napasnya tertinggal di bawah. Sejenak, ia merasa dirinya bebas. Ia melihat burung-burung di kejauhan, dan merasa sejajar dengan mereka. Namun dalam keindahan itu, waktu berjalan cepat. Udara yang ia dambakan ternyata bukan miliknya. Tanpa oksigen, dadanya terasa sesak, matanya berkunang, dan tubuhnya mulai jatuh. Ia menghantam permukaan laut dengan keras. Tubuhnya terhempas hingga ke dasar. Semua menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia terbaring di antara karang. Tubuhnya lemah, siripnya sobek. Arus laut berputar lembut di sekitarnya, seolah menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa hampa. Ia telah mencapai langit, namun kehilangan sesuatu yang lebih penting,
dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia tak lagi berusaha terbang. Ia hanya berenang perlahan di antara terumbu karang, memperhatikan gelembang-gelembung kecil yang naik ke permukaan. Ia mulai menyadari betapa indahnya dunia yang ia abaikan selama ini. Warna karang gerak ubur-ubur, tarian sinar matahari yang menembus air, semua itu kini tampak baru baginya. Namun tubuhnya tak sekuat dulu. Luka di siripnya membuatnya sulit berenang jauh. Ia sering beristirahat di sela-sela batu karang. Dalam keheningan itu, ia mengingat burung camar yang jatuh. Mungkin burung itu pun pernah ingin tinggal di laut, seperti dirinya yang ingin terbang di langit. Lira tersenyum kecil. Meski tubuhnya lemah, ia akhirnya mengerti. Setiap makhluk punya batas yang menjaganya tetap hidup. Malam terakhirnya datang dengan tenang. Laut gelap, hanya diterangi cahaya remang plankton yang menari lembut. Ia berenang pelan ke arah permukaan, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi ingin menjadi bagian dari mereka. Ia hanya ingin melihat, menikmati, dan merasa cukup. Ketika napas terakhirnya lepas, arus laut membawanya perlahan ke dasar, seperti sehelai daun kembali ke tanah. Esok paginya, laut sunyi. Tapi di permukaan, burung-burung camar berputar di langit, sayap mereka memantulkan sinar matahari yang hangat. Dan di bawah sana, di antara karang, tubuh kecil Lira terbaring tenang. Dikelilingi gelembung yang naik perlahan ke atas, seolah laut sedang mengirimkan doanya ke langit. Laut kembali damai, seolah tak pernah ada seekor ikan kecil yang bermimpi terbang. Namun dalam setiap hembusan ombak, dalam setiap cahaya yang menembus air, ada bisikan lembut yang tak pernah hilang. Mimpi itu indah, tapi mengenali diri adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi.